kampung. Pam desa. Pak. Kan plus relasi-relasi kita di provinsi maupun di Kementerian Dalam Negeri pusat, Kementerian Keuangan, di Bappenas. Sama Bapak buatkan tanggul masjid kami, karena tanggul masjid kami sudah runtuh Pak Israsa. Oh, tanggul masjid ini ya? Iya kan. Iya. Tadi kami ambil wudhu, memang itu agak susah. Kamar mandi kita pun udah rusak Pak, maklumlah kita nggak ada dana Pak. Betul. Jadi saya minta tolong sama Bapak, Iya. Baik. tolong bantu kami. Baik Bu ya. Insya Allah Bu, infrastruktur yang sifatnya publik seperti itu akan menjadi perhatian kita. Karena memang ada beberapa hal yang sifatnya pelayanan dasar itu, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ya sarana-sarana umum seperti itu memang menjadi kewajiban pemerintah bersama, baik itu di pemerintah kabupaten maupun kampung. Karena sekarang kan juga ada dana itu pemerintah kampung juga punya anggaran. Nanti tinggal disesuaikan. Yang jelas yang penting sarana publik itu, sarana umum itu memang harus dibangun. Saya mau usul Pak, kalau bisa saya minta perlengkapan untuk perwiritan baju seragam. Oh iya. Setiap ibu-ibu itu gabung dengan pengurus PKK-nya, pengurus-pengurus wirid di setiap kampung. Nanti pakai layar lebar tuh, Tapi di sini ada majelis taklim Pak. Iya, nggak apa-apa. Nanti gabung. Ini sifatnya yang sebulan sekali. Saya pengen gini, bahwa kita membangun sebuah masyarakat, membangun sebuah bangsa itu, yang harus kita mulai bangun adalah ibu-ibunya. Karena kalau ibu-ibunya kuat, ibu-ibunya pintar, ya, dia yang didik anak-anak, ya, itu akan melahirkan generasi penerus bangsa yang memang yang dibutuhkan, yang seharusnya, kira-kira begitu. Makanya saya akan fokus konsentrasi kepada ibu-ibu, Jadi sebulan sekali kita akan ada pengajian. Sifatnya itu nanti serentak. Jadi kita buat misalnya di apa namanya aula kampung misalnya, pakai layar lebar, semua hadir di situ. Nanti pematerinya itu bisa dari Banda Aceh, bisa dari Jakarta. Dia keliling sebulan sekali itu. Misalnya hari ini tuan rumahnya di Cina. Nanti kita buat pertemuan langsung live di sini. Yang ibu-ibu lain se-Aceh Timur ikutin dari kampung masing-masing. Nah, jadi ya sudah membantu wajib kami juga kayu ada banyak yang laku. Ya. Jadi ingin untuk gantian Ya. dan dana kami tanyakan dengan uang sebesar 9 juta. Tapi sementara atas baru ada 4 juta. Ya. Jadi masih ada kekurangan. Jadi mohon bantuan. Ya. Baik Pak, ada satu program di pemerintahan kita siapin itu, namanya hibah untuk pembangunan masjid. Kira-kira gitu. Jadi nanti kita siapkan satu pos, situ nanti kita lihat mana masjid yang memang prioritas dibantu dulu, itu kita bantu. Di tahun depan giliran masjid lain lagi, tahun depannya giliran masjid lain, kira-kira begitu. Bapak duduk, saya cuma ingin tahu apakah ada program kerja 100 hari. Semacam penanganan cepat untuk memetakan apa yang menjadi permasalahan utama di Aceh Timur. Walaupun saya sudah bergerak selama 2 tahun, pelan-pelan, itu saya sudah pelajari apa yang menjadi permasalahan di Aceh Timur, udah saya siapkan kira-kira solusinya apa. Jadi nanti mungkin di tahun pertama itu saya lebih bersifat kepada pembenahan data misalnya, yang harus menjadi dasar untuk pengambilan keputusan dan kebijakan pembangunan. Terkait beko dan lainnya Pak bilang itu, saya nggak 100 hari Pak, tapi 5 tahun. Karena masa kerja itu 5 tahun. 100 hari habis itu mau ngapain? Ya kan? Nah, harusnya program kerja itu memang 5 tahun. Maksudkan poli Pak. Apa itu? Poli. Seragam poli Pak. Oh iya. Ya, jadi Liga Olahraga Kampung Aceh Timur. Jadi nanti ada bola voli, ada sepak bola, ada futsal, itu ada bulu tangkis. Dah? Oh sorry, sepak takraw. Ya, sepak takraw. Itu 4 cabang itu kita buat pertandingannya kayak Liga Indonesia, kira-kira gitu. Nah, nanti ada dinaikkan ke internet, naik ke medsos, foto pemain segala macam. Jadi kita putar tanding dulu antar kampung. Di kecamatan, antar kampung.
baru kemudian nanti juaranya dilaga di tingkat kabupaten. Tujuan kita supaya anak muda itu sore semua ada kegiatan, jadi kita fasilitasi itu Bu. Jadi bukan hanya soal bola voli, jadi soal 4 cabang itu nanti kita pengen semuanya Aceh Timur sore itu anak-anak mudanya aktif, otomatis kita nggak bilang lain-lain, minimal dia bisa berpikir lebih positif, mencegah dia dari hal-hal yang negatif, kira-kira begitu. Nanti kalau Bapak sudah duduk, tolong Desa Selubuk Tina ini dibantu dikasih teratak untuk ibu-ibu PKK-nya. Oh, Yang lengkap ya Pak. iya. Itu namanya Alat-alat masak gitu. Jadi bisa desa ini berkembang gitu Pak. Iya. Lengkap alat masaknya ya. Pasti ibu ini jago masak ya. Iya, namanya ibu-ibu. Iya. Acara event yang lomba masak ibu-ibu PKK ada? Bisa Bu, bisa. Nah itu saya udah pelajari, memang kita kekurangan secara anggaran. Dari pemerintah pusat udah ngasih cukup sesuai dengan regulasi, dari pemerintah kabupaten juga seperti itu. Tapi karena memang secara aturannya itu disebut sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, makanya kita harus mencoba menggali sumber-sumber pendapatan lain untuk bisa menambah itu, ya. Makanya tugas kita semua besok, semua masyarakat Aceh Timur, perangkat kampung, semuanya bantu pemerintah kabupaten untuk kita gali sumber-sumber pendapatan baru, ya, khususnya PAD. Insya Allah dari awal tahun saya menjabat, insya Allah itu minimal 5 miliar kita akan alokasikan untuk tambahan mencukupi siltap yang kurang, karena kekurangan siltap itu besar Pak, 32 miliar lebih. Makanya kita nggak mungkin bisa langsung penuhi itu secara lengkap, ya. Hanya pelan-pelan kita sambil mencari sumber pendapatan baru, itu minimal tapi 5 miliar kita tambah dulu pelan-pelan, jadi akhirnya nanti bertambah sampai lengkap 12 bulan. Dan yang jelas, yang penting kita akan siapkan sistem aplikasi, itu gaji bapak-bapak semuanya, baik perangkat kampung dan semua yang menyangkut dengan gaji, itu ada ibu-ibu kader posyandu dan lain-lain yang sifatnya honor itu kita akan bayarkan semua setiap bulan. Jadi nggak lagi 3 bulan sekali baru terima, ya kan? Kasihan itu kan. Hanya kita coba bangun sistem nanti, itu tiap bulan kita akan bayarkan, udah terima langsung di rekening, ya. Terus sampaikan kepada ketua pemuda, ini kalau ketua pemuda yang nggak hadir, selama ini ketua pemuda itu bekerja, mengabdi, membimbing anak muda itu nggak ada honor, Kita akan siapkan honor ketua pemuda, ya. Sekaligus kita bentuk nanti forum ketua pemuda kecamatan. Banyak yang muda-muda dapat, sedangkan yang lansia kadang nggak dapat. Itu kayak mana solusinya Pak kan? Kalau bisa yang lansia ini kan perlu juga bantuan Pak kan? Oke. Yang urgent kali kan? Kalau masih muda ini tenaga kan masih full. Iya. Gitu. Justru yang lansia nggak dapat. Nah, kebanyakan lansia nggak dapat Pak. Namanya sebuah peraturan itu, kalau yang memang perlu ditegaskan ya tegas. Kalau yang memang sifatnya bisa diambil kebijakan ya kebijakan. Kadang-kadang jangan sampai ada kepentingan-kepentingan tertentu yang diambil kebijakan sehingga mengorbankan yang lain, kan gitu kira-kira. Sebenarnya kan kalau sisi ini, mohon maaf saya bilang, kalau kita mau membenahi hal ini semua kita harus sepakat bahwa yang namanya memang secara peraturan harus ditegakkan, yang hak itu tetap hak dia. Cuman yang jadi masalah sekarang kan terjadi di beberapa daerah yang apabila kepala kampungnya, geciknya itu tegas membagi itu sesuai dengan yang memang membutuhkan dan layak menerima, yang enggak itu nggak dikasih, itu sebagian kadang-kadang komplain. Sampai muncul kan dulu, sampai waktu Covid itu, sampai di demo geciknya minta dibagi rata semuanya. Akhirnya kayak miskin semua terima sama. Sudah pernah Pak? Udah pernah kan? Nah, jadi kan logika kalau kita mau jujur, kalau kita mau pakai hati nurani kita, itu kan ada hak orang lain yang dikorbankan jadinya. Ya nggak gitu Pak Kadus? Betul Pak. Nah, untuk bisa membenahi itu semua, kalau menurut saya itu harus ada kesepakatan kita semua. Kita harus sama-sama semua nih. Ini saya bicara ini tidak maksud menyalahkan siapapun.
Tapi dari atas sampai bawah memang harus komit kita, harus sepakat. Yang hak tetap hak, yang nggak berhak ya jangan minta gitu. Yang saya maksud gini Pak, dari dinas sosial ini kan, yang bansos itu kan dari dinas sosial katanya Pak kan. Oke. Seperti kayak BKA, entah kita bilang yang di kantor pos itu Pak kan, BPNT. Kenapa orang yang lansia itu nggak bisa ke situ Pak kan itu? Arahnya ke situ. Oke. Itu lain kita cerita BLT Pak, Oke. lain itulah. Saya pikir tadi soal BLT. Bukan Pak. Oke, kalau yang sisi bantuan dari dinas, saya udah bilang tadi waktu pertanyaan Pak apa tadi, Pak Mularman, Pak Miraman, Mariman ya. Nah, Pak Mariman tadi saya udah sebutkan 100 hari awal itu pemenuhan data kan. Kenapa saya sebutkan pemenuhan data? Termasuk hal yang Abang bilang tadi itu disebabkan oleh kekacauan data. Itu disebabkan oleh kekacauan data. Sehingga akhirnya datanya nggak update gitu. Sehingga ada yang harusnya berhak, dia nggak nerima. Nah, makanya ini semua permasalahan itu yang pertama harus diselesaikan secara yang hak dia serahkan haknya, yang tidak ya tidak gitu. Ya, kebijakan itu harus tegas. Plus kemudian datanya kita benahi secara keseluruhan. Di situ kita harus fair, harus jujur, harus adil dalam menentukan kondisi bagaimana keadaan masyarakat kita. Dan itu kan perangkat kampung itu kan juga penting di situ. Ada juga kejadiannya kan, ini karena mungkin saudara, keluarga dimasukin, tapi ada orang lain yang lebih berhak tinggal misalnya. Hanya kepada Allah, dan terima kasih saya ya kepada bapak-bapak semuanya, abang-abang, adik-adik, Pak Kadus, ibu-ibu ya yang semuanya sudah hadir di sini untuk kita bisa bersilaturahmi. Insya Allah mudah-mudahan perkenalan kita ini ibu-ibu, bapak-bapak udah tahu, udah kenal. Kalau sepakat ya, kita ada 4 pasang nih, ada 4 pasangan nih kandidatnya ya, ada 1, 2, 3, dan 4 saya bersama Abadi Alamiah. Kalau bersepakat, lihatlah mana di antara 4-nya yang terbaik ya, lihat mana yang terbaik, lihat mana yang kira-kira paling mendekati untuk bisa memenuhi kualifikasi pemimpin yang kita harapkan untuk memimpin Aceh Timur ke depan. Ya, pakai aturan ini, Bapak Ibu semua sekalian tentukan pilihan. Kalau sepakat dengan 04, mohon doa dan mohon dukungannya. Sebarkan informasi ini tentang pasangan 04 ini kepada sebanyak-banyaknya keluarga kita, sebanyak-banyaknya kawan-kawan kita, karena makin rame yang memilih 04 berarti insya Allah kemenangan kita bisa kita capai sama-sama. Dan niatnya sama-sama ini untuk kebaikan Aceh Timur. Ya, terima kasih. Mohon maaf saya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mungkin tadi pada saat dialog ya ada kata-kata yang mungkin bagi saya mungkin biasa, tapi secara adat budaya di sini mungkin itu sensitif. Saya mohon maaf. Ya, demikian kita ketemu lain waktu. Kalau ada ketemu di jalan bang, kalau saya nggak nampak atau saya nggak ingat, itu silahkan ditegur. Ya, mudah-mudahan kita jadi saudara se-Aceh Timur. Ya, Muslim sesama Muslim dan saudara kita se-Aceh Timur. Demikian, terima kasih sekali lagi kepada tuan rumah. Kepada Allah kita berserah diri, mudah-mudahan ini semua menjadi amal ibadah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Firman dan dengan Abadi Alamiah, Bupati Aceh Timur, Cipnyan yang